lagi di Pesta Pora yang kedua. Sekarang kita kedatangan combo ya. Kalau bahasanya game combo. Ada 2 orang yang wow pokoknya, dan saya ditemukan. Jadi kita agak gugup sebenarnya nih. Nggak tahu kenapa. Ini malam minggu kali ya Bang ya. Jadi malam minggu jadi ada bawaan malam minggu. Oke, sahabat sini semua. Di sini kita ada Bang Agung sama Mbak Dian. Yang merupakan pejuang seni ya. Pejuang seni. Agi, innya nih pokoknya. Bener oh iya benar-benar aku ngeliat bener si sih. Agi ya. Ya lihat di Instagram. Pokoknya lagi Boleh Mbak Dian ini bersemangat banget pokoknya. podcast di radio ya? Yes, radio. Ya, aku lupa itu radio ya, radio. Sama Mbak juga? Enggak sendiri. Badan sendiri. Jadi Mbak Dian emang lagi booming nih pokoknya. Ya emang lagi aktif-aktifnya di masa corona ini kan, aku lagi. Jadi kalau aku pribadi itu aja kayaknya sulit gitu dengan teman-teman untuk produktif. Kalau Mbak Dian nih kita sering ketemu, cuma nggak pernah ngobrol. Ya itu makanya tadi aku bilang di backset aku bilang kayaknya ketemu Bang Bian nih kalau mau ngobrol masih dikasih lagi nih biar mau ngobrol nih. Ngobrol khusus. Ya kurang lebih aku juga ada pengalaman sama Mbak Dian kita kue ya Mbak ya. Ya. Gimana petek di sana Bapak masih bisa kita makan lagi ya. Dalam prosesnya ya Mbak Dian memang gila nih pokoknya. Takjub tuh, maksudnya kebaharuan yang bawa apalagi khususnya ini ya, Lampung pada umumnya membawakan fenomena mungkin ya Mbak ya, fenomena yang di Lampung kali yang kemarin mungkin ya. Lagi yang kemarin itu maksudnya yang waktu di Kre ya, ini beda lagi. Terus banyak juga yang menjadi menarik itu yang keluar tuh Ilaika 2 nih. Kalau untuk triloginya Marhala dulu. kalau yang keluar Marhala dulu. oh ya Marhala ya. Marhala, Ilaika sama Yang belum keluar Ninja Nanda. Belum keluar. Next. Jadi Kejutan. nah, coba ya, kalau triloginya itu gimana tuh Bang Agung? Maksudnya ngomong. Coba kita jelaskan biar kan penonton kita kan biar lebih tahu, apalagi khususnya adik-adik kita kan yang lagi berjuang di daerah seni juga kan. Jadi mungkin lebih memahami gitu. Karena kan selama ini kan ingat sinopsis terus karya kita. Jadi kan mungkin untuk beberapa teman mungkin ada yang belum bisa memahami langsung kalau tidak. Nah, mumpung ada kombonya di sini ya. Monggo. Sebelum kita mengulik. Iya. Jadi kalau trilogi ini dibikin temanya itu simpel, tema yang sangat ada di setiap orang, soal cinta. Love ya. Mumpung malam minggu Oh, kan. Pas ya. Bisa Pas romantis. kita malam Pas mana ya, pas ngomongin cinta Nggak itu usah ya. ngomongin Oh, berat-berat. ini apa iya. yang jomblo-jomblo ini? Terus gimana itu? Jadi temanya cinta itu soal perjalanan kita pernah patah hati, terus kita ketemu orang lagi patah hati lagi. Akhirnya ketemu sama seseorang yang yakin, kurang lebih seperti itu. Cuman perjalanannya kan nggak segampang itu Mbak Tommy. Belum lagi ada godaannya cowok-cowok yang ganteng, dedek-dedek gemes yang datang ya kan. Kayak kita berdua kan kalian disukain dedek-dedek gemes yang datang. Canggih juga ya Bang. Oh jadi Seperti itu. Jadi dari perasaan patah hati coba untuk move on, kemudian akhirnya belajar bersyukur aja. Jadi kenapa dibagi 3? Marhala itu artinya pencarian. itu bahasa mana? Bahasa. Arab klasik. Dan balik kalau kata ini memang Jadi artinya perjalanan, kemudian dilanjutkan dengan Ilaika. ayat ketiga itu benar-benar kita Saya sebenarnya hobinya orang-orang Arab sih. Cuman nggak tahu kenapa dapat arah liwat. di apa jamu itu bukannya Arab ke Arab. Iya. Oh ini jadi
itu aja role-nya. Berarti Mbak Kebetulan saya ini Pak, yang saya bikin kan saya lebih suka untuk menggarap sesuatu yang apa yang saya lihat dan apa yang saya rasa, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang gitu kan. Lebih rasanya itu lebih dapat gitu. tapi menariknya kenapa Abang milih bahasa Arab tadi? Ada Kebetulan dulu sempat tersesat di belajar di pondok. oh Dulu. jadi ingatan-ingatan suku panggil ya. Ya. Nah, konsep-konsep itu saya coba diskusikan sama Mbak Dian ini. Ya beliau dengan keahlian dan kemampuannya mencoba menginterpretasikan. Nah, sudah saya silahkanlah dia ini. Jadi wilayah saya itu cuma wilayah ngasih konsep, beliau yang menerjemahkan dan kawan-kawan yang jago kan di lapangan. Jadi makan ide tubuh ya. Iya. Jadi Bang, coba Bang lebih apa gitu, marhala ini isinya gimana sih maksudnya gitu? Bang gitu. Iya mungkin bagiannya ya. Kan kayak ngakunya Arab. Oh iya, Dia Mbak Konten. Jadi Jadi harus Apa tanggung ini jawab. karyanya Arab tadi? tadi loh itu maksudnya. Iya kayak yang Bang sampaikan tadi ya, maksudnya marhalah sendiri itu sebetulnya memang dirasakan oleh setiap orang ya gitu. Dan cuma sebetulnya kita bicara mengenai cinta dan lain sebagainya itu dalam konteks yang lebih universal. Nggak harus cinta terhadap pasangan kemudian terhadap pasangan tuh enggak. Jadi maksudnya juga cinta yang dirasakan sama ibu, sahabat, kemudian adik, saudara dan anak dan sebagainya. Jadi memang bicaranya lebih universal terhadap lingkungan, terhadap apapun lah yang ada di sekitar lah, seperti itu. Gitu. Dan nanti silakan bagaimana teman-teman yang mengapresiasi, yang menerjemahkan itu dalam memorinya mereka masing-masing. Gitu. Kita hanya mengantarkan lah, seperti itu kan. Marhala sendiri itu awalnya sebetulnya kalau konsep soal marhala ini aku dari awal 2020 itu udah kepengen bikin, cuman kemudian ngobrol sama Bang Agung ya, beliau bikinkan konsep secara general seperti itu dan kita coba kemudian jadikan karya itu karena kebetulan pandemi pada saat itu ya, pandemi awal 2020 sekitar bulan Maret gitu kalau nggak salah ya, di awal-awal itu karena pandemi akhirnya kita memutuskan memang nggak bisa kita kalau mau maksain untuk pentas secara langsung kan, akhirnya kita memang mau nggak mau mengikuti alur yang ada gitu, harus virtual dan sebagainya. Kita cobalah bikin karya marhalah ini dalam bentuk dance film. Kebetulan tiga-tiganya disepakati digarap dengan 3 pola berbeda. Jadi marhala itu dance film, Ilaika itu dance poetry, Nijananda nanti dance monolog. Iya canggih itu pusing kalau menurut saya. Apa itu Pak? Kita istilahnya aja. Polanya apa sih? Dance film. Dance film. Nah Dance untuk marhala, sama yang terakhir itu dance monolog. Alhamdulillah yang marhala informasi barusan dari sambil kita ngobrol sebelum saya tadi saya cek masuk di 20 besar film festival Los Angeles Film Festival. Kebetulan kerja orang sama para pemain Kalau yang pola itu dance poetry. Jadi menggabungkan antara seni puisi dengan tarian. oh puisi Inggris ya. Iya. Jadi puisi-puisi sejumlah penyair, baik penyair Indonesia yang terkemuka maupun penyair Lampung, itu yang dicoba diinterpretasikan dalam bentuk buku tarinya. Oh iya ya, kalau aku ini melompat sih, aku ngeliatnya Ilaika nih, kan karena kita bagiannya di silat-silat itu kan ya. Ya. Itu Marhalah. marhalah. Marhalah ya. Marhalah yang Marhalah. pakai siluet. Marhalah siluet, bisa ada cermin kan marhalah gitu. Iya, marhalah. Nah, kalau yang menarik itu pas di adegan ini Mbak di Oh, ya bulu ayam. bulu ayam itu Iya. apa itu simbolnya Mbak? Signifikan Mbak bulu ayam itu? Apa ya? Aku sebetulnya tuh cuma merespon ruang yang ada di sekitar. Itu seperti Bulu ayam apa? juga ada di situ? Emang ada di Properti? situ. Oh. Ya, jadi sebenarnya tuh Bang Agung briefingnya nanti aku pengen ada sesuatu properti yang dipegang gitu kan. Ketika sebelum pengambilan gambar, Bang Agung bilang, ya terserah nanti apa namanya performance gimana gitu, menerjemahkannya di lapangan. Oke, aku coba untuk menangani itu kemudian, tapi aku nggak pengen daun. Aku pengen tuh ada sesuatu yang
aku pribadi menyimpulkan sebagai bentuk kasih sayang gitu, sentuhan. Karena itu kan lembut, kecil dan sebagainya gitu. Dan aku berpikir pada saat itu aku kepengen bulu ayam gitu. Pada saat itu gitu. Ya semesta mendukung, kayaknya jodoh banget gitu. Ketika adegan aku berputar kemudian duduk, aku nggak tahu kenapa begitu duduk itu mengarah ke sebelah kananku, kemudian ada gitu, bulu ayam gitu. Padahal itu di tepi laut kan, di pinggir pantai ya. Ada. Jadi tiba-tiba gitu. Iya, cuman ya aku nggak tahu apakah mungkin di situ pernah ada orang bawa ayam atau kita nggak ngerti lah pokoknya apa. Tapi memang satu-satunya lah dulu itu dari situ di antara dedaunan yang ada. Ya aku ambil, aku hanya berterima kasih kepada semesta, terima kasih mengabulkan permintaan pada saat itu. Karena aku menginterpretasinya kan kalau bulu ayam itu sesuatu yang lembut, ketika tersentuh oleh tubuh itu membayangkan sebuah belayan, sebuah kasih sayang. Gitu. Tinggal nanti interpretasi penonton ya, itu mau diinterpretasikan sebagai kasih sayang apa gitu. Pokoknya aku hanya membayangkan itu adalah satu pelukan hangat lah, kehangatan dan sebagainya. Kira bulu angsa loh. Ada bulu ayam gitu. Kan ada Iya, ya agak panjang. gitu kan. Hitam putih gitu, tulangnya putih gitu. Bulunya hitam. Oh iya Mbak, kalau yang ini kan aku lebih tertarik ke apa ini prosesnya sih sebenarnya dari Mbak Dian yang ditari kan, nah terus mengalih media kan menjadi dance film itu tuh kayak mana gitu proses kreatifnya, proses kerja teman-teman sama tim, pada akhirnya Mbak Dian ada yang berbeda nggak sih gitu loh? Iya, panjang sebetulnya prosesnya. Kalau kita take video cuma 2 hari, take video itu memang cuma 2 hari. Kita full maksimal tuh dari pagi sampai sore, maghrib, malam, atau sampai jam 11 malam gitu. Take video itu 2 hari full. Yang panjang tuh memang proses diskusinya kayak yang Mbak Punya bilang. Kita butuh, nah, aku yang backgroundnya orang tari, dan beliau yang orang seni pertunjukan, kebetulan konsentrasi lebih pada teater. Terus kita kolaborasi juga sama teman-teman fashion pada saat itu. Mulutnya sama. Iya, Hasabi ya. Jadi kita kolaborasi juga gitu. Dia juga kepengen menerjemahkan. Gitu. Karena ini virtual, otomatis kita butuh teman-teman yang memang ahli ya di bidang sinematografi gitu. Dan kita menggandeng salah satu YouTuber Lampung, para Manawa Yoga. Kalau teman-teman pernah dengar itu, jadi menggandeng Manawa yang memang kebetulan dia bukan orang pendidikan di wilayah sinematografi atau videografi begitu ya, dia orang hukum, dia kata laboratorium hobi dan hari-hari aktivitasnya berhubungan dengan. Kami punya kepercayaan bahwa seni itu sifatnya Kita kolaborasi yang cukup alot, makanya prosesnya panjang gitu. Jadi yang satu maunya gini, yang satu maunya begini, seperti ini. Tapi itu berpengaruh nggak ke tubuh yang kita kan orang tari biasanya langsung live gitu kan, langsung kadang. Nah itu berpengaruh nggak sih saat pembuatannya gitu, ada bentuk-bentuk tubuh yang harus di oh nggak bisa di mata kamera nggak bisa kayak gini gitu, ada pemaluman lain gitu nggak sih? Kalau untuk hasil koreografinya atau bentuk tubuhnya sendiri sih enggak, karena memang teman-teman yang ngambil gambar, yang videografer itu memang mengikuti tubuh. Nah tetapi yang sulitnya ketika kita take itu kadang itu ada sekian detik gitu, ada atau berapa second gitu yang dia mau itu kayaknya diambil ulang, dia mau ambil detail gitu. Nah repotnya tuh kayak yang tadi di mana gitu. Jadi yang mesti lihat lagi dulu gitu. Ya teknis yang mesti lihat lagi dulu. Jadi dia harus benar-benar sama ketika mengulang gitu. Adabnya, kemudian lekukannya tuh segede apa gitu. Jadi kalau tangannya harus melengkungnya segede apa gitu, atau tubuhnya melengkungnya segede apa, itu benar-benar harus disamakan gitu. Jadi itu mengambil detail. Agak ini ya apa? Cukup butuh usaha. Nah kan itu pasti ada perasaan ketika diulang itu kan pasti ada perasaan yang berbeda ya menurutku ya. Sebagai aku sebagai orang tari juga mungkin ada perasaan yang berbeda, jadi kayak ngeganggu nggak sih untuk proses bagaimana seorang penari ketika harus take diulang-ulang itu kan pasti ada perasaan yang berbeda setiap geraknya, diulang lagi. Nah kayak gitu gimana ngakalinya itu Mbak? Memang harus ini ya, kita menjaga mood itu tadi kali ya, mungkin jadi biar feel-nya tetap sama gitu kan, biar aku dapat ilmunya benar gitu Bang. Jadi kalau bikin dance film kan ada produser yang mau produser bener banget gitu ya.
Jadi memang ya itu yang itu memang ada salah satu tantangan yang memang paling sulit karena memang kebetulan waktu itu aku koreografernya, aku sendiri juga yang nari gitu kan, karena kita bermain tunggal gitu. Nah itu memang bagian yang paling sulit. Ketika misal memang kita feel-nya lagi oke nih gitu, lagi enak, tiba-tiba di-cut. Terus kan kita harus turun dan harus mulai membangun itu lagi gitu. Nah kerja tim itu menurutku sangat penting. Jadi bagaimana kemudian sutradara terus mengingatkan lagi, mereview lagi gitu, membantu membangunkan suasana lagi seperti apa dengan konsep-konsepnya lagi mulai diceritakan. Dan memang kerja tim, satu tim itu ketika membuatkan film, aku rasa nggak bisa lepas. Jadi udah berantem-berantemnya. Ada pasti gesekan-gesekan, kita pasti ada karena dari masing-masing kepala itu punya idealis masing-masing. Ada satu adegan yang tidak ada dan terpaksa di-cut, memang tak ada tidak mendukung. Ya, di Marhala. Di Marhala itu, saya membakar dia. Harusnya Endingnya dia dibakar. Benar, harusnya saya dibakar. Bajunya itu desainnya memang desain kostumnya yang dipakai itu memang sudah dikonsepkan untuk dibakar. Nah, tetapi kemudian kenapa itu tidak terjadi adegan itu karena kesulitan kita ternyata sekarang tidak dijual bebas lagi ya Bang. Ada satu alat ini bahan kimia. Awalnya dulu boleh kalau misalkan itu untuk pertunjukan gitu ya, tidak menyalahi aturan dan sebagainya, itu boleh dibeli di apotek gitu. Nah tapi ternyata sekarang sudah nggak bisa, jadi dia harus dengan resep dokter dan sebagainya, prosedurnya menjadi panjang banget gitu. Nah akhirnya itu kita hilangkan, maka terus diganti dengan bayangan itu ya, siluet bayangan yang di laut. Kalau teman-teman lihat tuh ada yang aku menari di tengah, itu tengah laut guys. Jadi aku bukan di pinggir laut. Ininya ada kayu tapukan itu ya? Itu masih di tepi, ada yang udah di dalam ombak. Kan kondisi ngambilnya tuh, iya kondisi ngambilnya kan Jam 11 malam, jam 11 malam. Tapi jam 11 malam, jadi hanya ditembak dengan satu lampu sorot ke arah sana gitu. Nah karena mungkin kondisinya malam, itu juga yang menguntungkan aku. Mungkin aku sebetulnya punya traumatik terhadap gelombang laut karena dulu waktu kecil pernah tergulung gelombang. Nah jadi pas itu berani apa enggak gitu. Makanya di awal tuh gue masuk sutradara, Pak saya main di pinggir aja ya gitu. Terus habis itu beliau tahu memori itu, ya udah oke deh gitu. Cuma ketika udah menari kan gitu, kita nggak tahu spot ya, lari ke tengah, ternyata itu di tengah gitu, dan udah di tengah gitu. Begitu nari mah udah nggak kerasa, begitu lagi itu kok di tengah. Karena lumayan itu saya gini kan, cuman kalau malam kan dia ini ya nggak terlalu pasang karena ya surutnya jauh banget itu. Tapi itu dibakar tuh menggantikan mengartikan. Ya monggo Pak. Melepaskan masa lalu, semiotikkan Dibakar ya. Ekstrim tuh kan dibakar. Gue tahu lu dibakar ya. Karena posisinya harusnya beliau ini, Mbak Dian ini selaku performernya di situ, dia di tengah itu, kemudian ada api unggun di situ, dia menyimbolkan, dia melepaskan masa lalunya dengan ikhlas, dengan membakar masa lalunya lewat bajunya itu. Kemudian dia menari ke tengah. Tapi tidak terwujud. Kan ku tuliskan lagu. Untuk kan tadi ada 3 karya ya, 3 karya itu berbeda-beda atau kelanjutan dari ini dari yang tadi Marhala tadi, terus akhirnya berkembang lagi atau bertumbuh lagi menjadi karya yang selanjutnya itu, atau satu karya udah ini selesai seperti Enggak, jadi sebenarnya waktu aku bilang aku pengen bikin karya soal cinta itu, disambut beliau dengan kemudian digarap konsepnya lalu jadi dengan cinta Marhala ya, dengan cinta dikonsepkanlah menjadi Marhala itu, dan kebetulan memang beliau sudah menyiapkan karya Ilaika ini. Jadi kalau di beliau justru awalnya Ilaika duluan ya Bang, karena abang tuh sudah mempersiapkan karya Ilaika itu dari 2 tahun sebelumnya, konsep itu cuman belum terrealisasi. Nah jadi ketika aku menawarkan konsepku soal masalah gitu, oke ini bisa kita sambung, jadi nggak berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan mungkin bisa kalau teman-teman nonton Ilaika aja gitu, tapi kalau ibarat kayak film itu ini masalah bisa bagian satu ya, kalau nonton film Korea gitu.
Berarti mau runut ya Mbak, gitu. marhalatnya emang bagian pertamanya. Marhalah itu bagian pertama karena kita bicara mengenai perjuangan, kita memperjuangkan sesuatu, kemudian di ilaika kita bicara soal tujuan. Nah, rindu tapi lagi-lagi dalam bentuk yang universal. Nah, kebetulan ilaika ini kita sudah akan perform yang ketiga kali. Nah, tiga-tiganya itu dengan konsep yang berbeda. Jadi pertunjukan ilaika pertama, kedua, dan ketiga itu nggak sama. Konsepnya tetap sama, tapi kemudian transformasinya ke dalam bentuk tubuh dan pertunjukan itu beda. Jadi kita beda-bedakan karena saya dan kamu sepakat untuk terus mengeksplor bentuknya dance poetry, tapi kita tetap menginginkan di ilaika itu benar-benar bermain dengan wilayah tubuhan gitu. Jadi benar-benar tubuh banget ya, kita coba olah gitu. Meskipun jadinya nggak tahu lah nanti mungkin teman-teman yang ahli tubuh bilang kayaknya masih kurang, masih jauh lah dari tubuh, tapi kita mencoba untuk bikin itu, apapun hasilnya kita coba nanti itu terus proses. Jadi di ilaika yang pertama kita bermain mencoba dibuat di atas buku, jadi penari atau performer itu tidak bergerak di lantai stage, jadi di atas buku dengan rule bahwa nggak boleh keluar dari ketul dan di atas buku, jadi haram menyentuh lantai stage gitu. Nah, terus di ilaika yang kedua kita tetap pakai buku, tapi bukunya tidak dijadikan stage, kita jadikan sepatu. Nah, gitu. Jadi dililit satu orang itu pakai tumpukan buku itu sekitar berapa 2,5 sampai 3 kilo. Nah, itu bermain di situ. Nah, yang ketiga kita coba bermain di ilaika pakai karet. Jadi bukunya masih ada nih? Ada. Oh, udah ada. Buku-buku ada, masih ada beberapa ya yang Ilaika 3. Ilaika 3 di buku. Ilaika 3 udah nggak pakai buku. Ya? Ada nggak pakai buku, terus propertinya kita coba olah lagi, kita coba ekspor lagi pakai karet. Nah, jadi antara satu performance dengan performance lainnya itu tidak terhubung oleh karet-karet itu tadi dengan poros yang sangat gitu. Ilaika 1 di Lampung, Ilaika 2 dipentaskan di Jambi, Ilaika 3 barusan kemarin malam dikirim untuk Festival Monotubuh di Bandung. Harusnya kita live, cuman karena kemudian Bandung kena red zone ya karena pandemi gitu, ya panitia tetap mengadakan Festival Monotubuhnya, tapi diganti menjadi virtual. Kalau boleh tahu dan Bandung itu emang capaiannya selain eksplorasi apa itu? Bukan eksplorasi aja dalam tiga yang berbeda kan tiga kali kan, tapi tiga-tiganya beda. Itu gimana? Saya percaya apalagi kepada kawan-kawan penari bahwa tubuh itu bisa lebih bebas secara pribadi, secara subjektif. Saya merasa setiap manusia memiliki puncak yang tidak terbatas untuk mengeksplorasi tubuh. Tapi kita kadang terjebak dengan kebiasaan. Contoh, ini contoh. Kalau kita jalan kan selalu ke depan, dengan kaki ke depan, jalannya kayak gini. Apa salahnya kalau jalan ke depan dengan jalan mundur? Tetap nyampe kan? Tapi kita selalu terbiasa jalannya seperti ya kita jalan ngadep depan gitu maksudnya. Nah, saya berusaha melawan itu. Melawan hukum. Karena tidak salah kan, hanya tidak terbiasa. Dan itu yang saya dorong ke kawan-kawan penari. Karena saya percaya bahwa penari itu memiliki kelebihan di penguasaan tubuh. Fungsional tubuhnya itu beda dengan pemusik. Kalau pemusik kan geraknya mungkin minimalis lah. Kalau penari mungkin jumpalitan tidak turun-turun pun mungkin bisa ya Mbak Konyal. Itu kan spesialisnya Mbak Konyal. Nah, saya coba mendorong kawan-kawan untuk mengeksplorasi. Kalau mereka bahwa mereka sanggup, dan saya yakin mereka sanggup. Karena saya selalu berprinsip dalam berkesenian itu tidak ada yang tidak bisa dikalahkan kecuali mengalahkan Tuhan. Itu prinsip saya biar kelihatan keren aja. Enggak, jadi kan itu menarik. Berarti kan sublimitasnya beda-beda gitu dari tiga-tiganya kan. Karena kan mungkin umumnya kan satu ini diasah memakai rupa biar gapah istilahnya kan, gapah. Jadi ini kan berarti kan emang konsepnya beda. Ya kan berarti kan itu kan beda lah, satunya begini. Itu kan memang sama. Juga ya
Dan kawan-kawan bisa, kawan penari khususnya yang ilaika bisa. Baik itu yang laki-laki maupun perempuan, mereka bisa. Tapi penggemblengannya gimana itu? Itu urusan koreografer. Itu kan penting juga tuh untuk kita tahu dalam Ilaika tuh kayak yang tadi aku sampaikan di awal kan, kita bicara soal perjuangan dalam proses kreatif dengan teman-teman performer penari gitu. Ketika menggarap proses Ilaika ini, kita duduk bareng itu, kemudian aku seperti pada umumnya koreografer pada umumnya ya, Indonesia konsepnya seperti apa, alurnya bagaimana, aku soal koreografer mau seperti apa, saudara mau seperti apa, dan kita ngobrol. Dan aku lebih mendorong teman-teman performer itu untuk ini, membuka kembali memori ingatan mereka soal kerinduan. Itu dulu yang pertama kali aku lakukan. Aku bedah dulu, aku mengulik kembali perasaan itu gitu. Mau sampai nangis di situ ya, dan memang mereka menangis itu ketika mereka mengambil satu titik soal kerinduan yang menurut mereka itu sangat besar di hidup mereka gitu. Ya ada yang sampai nangis dan sebagainya gitu. Kemudian ada yang sampai diam. Jadi kan orang rindu itu beda-beda ya ekspresinya gitu. Mungkin ada orang yang ketika rindu dia harus ketemu, ada orang mungkin yang ketika dia rindu karena orang yang jadi udah nggak ada, kemudian dia menangis, jadi macam-macam kan ekspresinya. Nah itu yang kemudian aku coba dulu di awal. Setelah lepas itu, baru aku masuk ke wilayah tubuh. Jadi aku coba bareng-bareng sama teman-teman untuk, yuk ketika rindu ini diinterpretasikan dalam bentuk gerak tubuh, dalam bentuk tubuhmu yang bicara soal rindu, ini mau gimana, mau seperti apa? Dan aku bebaskan interpretasi teman-teman itu seperti apa. Pada akhirnya rindu konsep yang dibawa sama Mbak Dian tadi itu tersampaikan nggak kan? Bahkan ketika mendirect penari gitu kan ada konsep awal yang Mbak bawa gitu. Nah itu tuh kan kerinduannya Mbak versi Mbak Dian gitu. Nah, akhirnya ketika diekspresikan sama teman-teman menjadi sebuah satu karya, nah kerinduan yang Mbak bawa tadi itu tersampaikan nggak sih? Atau kan ada bahasa lain yang mungkin bisa ya mereka tawarkan ke Mbak Dian, ini rinduku kayak gitu atau kalau misalkan bilang tersampaikan, yes, aku bilang tersampaikan. Cuman kalau di awal kan aku mengelurkan bahwa konsep kerinduan ini universal gitu. Jadi teman-teman boleh membayangkan soal rindu terhadap siapapun dan terhadap apapun. Lalu ketika mereka menerjemahkan itu, memang aku plot nih, kayak penariku, penari yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, dan yang 5 gitu. Aku minta coba, aku menawarkan, memberikan tawaran kepada mereka. Jadi kamu mau mengingat memori rindumu soal yang mana gitu. Ketika mereka sudah menemukan satu rindu, ada yang dia rindu mau pengen kuliah gitu kan, sebelum penariku ada yang kuliahnya di Jogja. Jadi udah pengen kuliah, pengen suasana kampus dan sebagainya, itu rindu terbesarku saat ini. Ada yang memang dia rindu dengan suasana rumahnya gitu, kumpul dengan keluarga utuh dan sebagainya gitu, karena kondisi pandemi mereka nggak bisa pulang dan sebagainya gitu. Ada juga yang rindunya memang lebih ke orang tua yang udah nggak ada. Jadi aku tawarkan itu, lalu mereka coba tuangkan itu. Lalu dan akhirnya apakah menjadi berhasil rindu yang aku konsepkan itu? Aku juga berhasil dan sangat berhasil dibawakan oleh mereka. Karena pada akhirnya mereka bisa menerjemahkan keuniversalan rindu yang kita maksud di situ. Jadi kita nggak hanya bicara satu rindu. Dari tiap ekspresi yang mereka hadirkan, gitu, dari tiap ekspresi yang mereka hadirkan, akhirnya rindu soal kerinduan yang ingin aku sampaikan, bahwa rindu itu tidak melulu bicara soal cinta terhadap pasangan begitu, tapi lebih luas daripada itu sebetulnya gitu. Nah itu sampai dan balik kalau kata itu masa lalu itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan toh. Masa lalu itu adalah sejarah yang nggak bisa diulangkan. Dia nggak harus dihilangkan, dia cukup ditutup
untuk suatu saat kita buka supaya langkah ke depan jauh lebih baik. Menurutku seperti itu. Nah, dibakar itu kan bukan berarti hilang. Tetap ada ingatan kan, tetap ada ingatan bahwa kita pernah menghilangkannya, tetapi sebetulnya di dalam ingatan itu nggak benar-benar hilang. Menurutku sih begitu. Ya kalau aku kita mau baca paradoks juga ya, tadi kan aku juga makan ada lagi. Dan jadi hilangnya itu bukan hilang lenyap ya gitu. Jadi tidak artinya diinterpretasikan itu sebagai hilang yang hilang lenyap. di sini bukan hilang lenyap, tetapi misalnya kayak gini, kalau kita bicara rindu sama pasangan gitu kan, perasaan sama pasangan, kita pernah patah hati, misalnya sudah 8 tahun kita pacaran, kemudian malah kita ditinggalkan. Ini curhat sekali. Cuma pengalaman pribadi seseorang. Jadi ternyata kita bisa move on loh. Oh iya. Apakah kita harus hidup dengan masa lalu? Sementara banyak babang-babang tampan berseliweran gitu. Tapi yang masa lalu ya udah kita lupain aja, tapi kita ingat, kita jadikan pembelajaran gitu. Mungkin Bang Bian juga pernah pengalaman seperti itu. Kalau dia ya sifatnya ke mungkin ke pacar atau ke calon istri gitu. Karena menurutku itu sesuatu yang hilang itu tidak benar-benar hilang, tidak ada yang benar-benar hilang. Dikubur tetap ada kuburannya, dibakar tetap ada bekasnya, gitu kan. Dihanyutkan tetap tahu di mana tempatnya. Jadi menurutku tetap masih ada kan gitu ininya ya gitu. Level keikhlasan. Iya, nah gitu. Iya kan? Agak ngeri ya bahasa Bian ya. Enggak kan? Filsuf ternyata. Enggak Bang, karena aku gara-gara Bang apa simbolnya dibakar aturannya kan. Dibayang-bayang gitu. Di situ tuh di marhala itu kan ada teks ya. Iya. Iya. Aku mikirnya enggak ada waktu sebagai pengamen. Aku enggak melalui media tubuh aja ya enggak. Itu apa alasannya? Karena itu dari film. Ada sesuatu yang harus disampaikan. Melalui Tidak hanya verbal, tubuh, ya? verbal ya. Karena di konsepnya memang dari awalnya memang dance film, maka ada beberapa aspek-aspek film yang harus memang kita masukkan. Karena konsep bentuk pertunjukan kita pilih Kayak tadi. seperti endingnya luka bisa disembuhkan, rindu tak bisa dipatahkan. Itu semacam jadi semacam keyword untuk ke Ilaika. Oh, gerbang. Iya, makanya aku bilang rindu tetap kan pada akhirnya juga kata Bang Bian tapi udah dibakar gitu kan. Awalnya juga kan pengennya dibakarnya kan di tubuhku, artinya tetap menyatu dalam diriku kan. Gitu. Karena kan terakhir kan habis itu kan ada ini ada siluet pasangan. Iya. Itu ya, makanya kan kalau kita nggak tanya nih bapaknya sama yang punya kan kita nggak tahu dia kan bukan berkali ini gimana ya. Tapi sekali lagi ketika sudah dilempar ke publik, itu hak publik memang menilainya, interpretasinya seperti apa memang hak mereka sih kan. Tapi kan kita lebih masalah Iya. maksudnya itu apa? Itu kan emang permainan dalam sebuah seni kan emang itu indahnya kan. Kita menurut kalau kan kemarin tuh ketika kan dalam ideal kan kenapa nggak lewat keyboard gitu sampai mungkin ini ternyata kan ada aspek atau pengaruh jadi kan dalam dance film harus ada Ya. Itu alasannya. Tapi Mbak Dian sama Mas Agung ini dalam satu komunitas kan, dalam satu. Saya hanya membantu beliau. Jadi Saya kan yang aku dengar nih Mbak, Dian kan ada komunitas. Lapah. Ya, apa kan lebih sih bahasanya? Lapah. Lapah itu namanya ya? Lapah itu salah satu program yang ada di komunitasku. Komunitasku namanya Dian Arza Art Laboratory. Awalnya Dian Arza Dance Company. Kemudian 3 tahun terakhir belakangan konsentrasiku aku mencoba untuk mengeksplor diriku sendiri gitu. Aku mampu di bidang seni pertunjukan apa lagi gitu kan. Nah pada perjalanannya bertemu dengan beliau, kemudian dia banyak support, lalu akhirnya kita sepakat sama tim. Mana aku punya tim kecil gitu di dalamnya. Jadi sama tim sepakat bahwa ini kalau misalkan kita tetap dengan nama dance gitu, agak sedikit terbatas ruang-ruang performnya kita gitu. Karena 2 tahun belakangan itu ketika aku mencoba mengeksplor kemampuan yang ada di aku, banyak tawaran yang masuk tidak hanya dari tari gitu. Tapi ketika mereka meminta nama komunitas dimunculkan, menjadi sorry nih kayaknya kita harus cancel gitu karena wadahnya kita atau pertunjukan kita tuh nggak bicara soal dance
kemudian sakitnya nanti ada inilah ya apa namanya komentar atau protes dari nonton, ini kok tiba-tiba ada orang tari nih, gimana nih kok ada tari gitu. Padahal mereka bicara soal pertunjukan tubuh misalnya, soal karakter dan sebagainya. Maka akhirnya kita sepakati kita gantilah menjadi Dian Arza Art Laboratory. Jadi di dalamnya memang kita mengeksplor banyak seni pertunjukan gitu. Basicku sebagai orang tari ya tetap tidak terlepas dari basic tari, gitu, tetap ekspor soal tari gitu. Tetapi wilayah-wilayah lain juga kita tetap ekspor gitu, sesuai dengan apa yang aku pengen gitu. Aku bisa apa lagi nih, diriku bisa apa lagi, aku mampu di mana lagi gitu, aku coba ekspor. Nah di situ. Jadi Dian Arza Art Laboratory. Nah, untuk pemilihan, aku tertarik sih untuk pemilihan laboratorinya itu loh, yang apa ya, menurut aku ya aku mikirnya kayak ada satu ruang yang emang buat uji coba gitu ya, untuk meramu sesuatu gitu kan. Nah, apa sih ramuan-ramuan apa atau hal apa yang udah Mbak Dian buat atau ciptakan, munculkan dari percobaan-percobaan itu di laboratoriumnya gitu? Iya, kenapa aku juga sebut wadah itu laboratorium, karena memang aku pengennya tuh di situ banyak eksperimen yang bisa dilakukan gitu. Nah, kayak tadi dari aku pribadi gitu, aku mencoba bereksperimen terhadap diriku sendiri, terhadap apa yang aku punya gitu. Aku sejauh ini adalah orang tari, basically tari dari tahun 2000 belajar tari gitu sampai sekolah di tari dan sebagainya gitu. Tapi setelah itu aku pengen menggali lagi apa yang ada di aku. Awalnya dari situ, pikir aku nggak mau ini jadi hanya ruang tari gitu, aku pengen ada yang lain juga, teman-teman yang lain. Nah, bersambutlah karena kemudian beberapa teman-teman yang bergabung di aku juga tidak semuanya orang tari gitu. Jadi ada orang matematika, ada orang hukum, ada gitu yang bergabung di aku gitu, yang basically mereka bukan tari. Nah, aku coba bereksperimen bersama mereka gitu. Ketika mereka datang sharing ke aku tanya, kalian mau apa? Mau eksperimen soal apa? Jadi macam-macam. Ada yang aku kepengen bisa ini gitu. Dipilih kata laboratorium karena kami punya kepercayaan bahwa seni itu sifatnya dinamis, dia tidak statis, diam di tempat mengendap. Kalau diam dan dia mengendap di tempat, kita akan menjadi kayak ikan dalam akuarium, merasa yang paling bagus, merasa yang paling jago, merasa yang paling cantik gitu. Harus berani menerobos koridor. Misalnya penari emangnya nggak boleh main musik atau bereksperimentasi dengan alat-alat musik, dengan teater, dengan sastra. Nah, itulah kenapa laboratorium.